Langsung dari lantai 5 iNews Tower di kawasan Kebon Siri Menteng, Jakarta Pusat, 104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. Jangan lupa untuk selalu ingat pesan ibu, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan dengan sabun di air hangat. Halo, Assalamualaikum, selamat sore pendengar Trijaya. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di Trijaya Hot Top Tengah. Margi Sari kembali hadir menjadi host Anda untuk edisi hari ini, Jumat 11 Juni 2021. Seperti biasa, hingga pukul 20 malam hari nanti, Anda di kesempatan sore hingga malam hari nanti dengan update berita dan informasi dan juga perbincangan topik-topik aktual. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi, cuaca, traffic atau informasi penting lainnya, atau mungkin nanti Anda mau ikutan ya di opini interaktif Trijaya, silakan monggo kami tunggu di 0812 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami Trijaya. Sore hari ini saya didampingi tim sore yang bertugas, produser acara Fazri Ujang Rizkia, dibantu tim redaksi, tim teknik, tim sekretar, dan Irya Ramdi di sosial media. Pendengar Trijaya, kita awali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dengan program Ngobar. Apa itu Ngobar? Ngobrol bareng. Nah, kali ini kita akan ngobrol soal aktualisasi investasi dan pemulihan ekonomi Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Karena Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan penduduk terpadat ya di Indonesia. Jumlah penduduknya hampir mendekati 50 juta jiwa. Ini tentu menjadi potensi tersendiri, dan Jawa Barat selama ini dikenal sebagai provinsi yang merupakan pusat industri, pendidikan, ekonomi kreatif, inovasi, serta pariwisata. Ini juga terkait dengan populasi di Jawa Barat ya, yang bisa kita katakan sebagai salah satu provinsi barometer Indonesia. Apa saja yang menarik di Jawa Barat dan bagaimana aktualisasi investasi dan pemulihan ekonomi di Jawa Barat, apalagi kita masih berada di situasi pandemi COVID-19. Kita akan berbincang dengan narasumber kami, dan Anda nanti bisa berpartisipasi ya, khususnya mungkin bagi Anda keluarga Jawa Barat. Monggo kami tunggu partisipasi Anda di 0812 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami. Dan alhamdulillah kami saat ini sudah bersama dengan narasumber kami, sudah kami sapa Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira. Assalamualaikum, selamat sore Kang Yun. Waalaikumsalam, selamat sore Kang Margi dan pemirsa semua. Semoga sehat selalu dan jangan lupa menjaga prokes. Ya. Sehatnya Kang Yun? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jawa Barat sehat tak? Nah, itu pertanyaan yang harus kita lihat dari data kayaknya. Tapi menurut saya optimis kita selalu sehat dan ke depan semakin sehat. Walaupun sempat terjadi lonjakan kemarin pasca libur Lebaran, tapi saya lihat tidak terlalu tinggi, dan saya yakin semangat rakyat Jawa Barat semuanya ingin kembali sehat dan normal seperti sedia kala. Amin. Oke, baik. Kang Yun, kalau dari sisi politik tentu tiap ada Pilpres, Jawa Barat merupakan salah satu barometer politik di Indonesia. Ini terkait dengan jumlah suara. Tapi yang lebih penting adalah secara ekonomi Jawa Barat juga punya potensi luar biasa. Tidak hanya dengan populasi yang hampir 50 juta jiwa, tapi juga terkait dengan sumber daya alam dan juga sumber daya lainnya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi kekuatan utama dari Jawa Barat, Kang? Ya, kalau kita lihat dari segi ekonomi, proporsi perekonomian Jawa Barat itu memang dibentuk oleh sektor industri manufaktur. Itu mencapai 42% rata-rata sejak 10 tahun terakhir ini dari seluruh produk domestik bruto Jawa Barat. Di posisi kedua itu ada perdagangan, rata-rata 15% per tahun, dan kemudian di posisi ketiga ada konstruksi, kemudian baru pertanian sekitar 7%. Nah, itu menunjukkan bahwa rakyat Jawa Barat memang bergerak di sektor ekonomi tersebut. Ada sedikit berbeda datanya dengan data lapangan kerja. Justru kalau dilihat dari tenaga kerja, lapangan sektor yang menyerap terbanyak itu adalah perdagangan. Jadi hampir lebih dari 25% rakyat Jawa Barat itu tenaga kerjanya di sektor perdagangan. Padahal tadi W-nya adalah sekitar 15%. Yang masuk ke dalam sektor industri pengolahan ini itu ada sekitar 300.000 usaha, 300.000 pabrik, 300.000 industri kecil di sana. Nah, di Jawa Barat kalau kita lihat data sensus tahun 2016
itu 98,5% itu adalah usaha mikro dan kecil. Jadi sebenarnya mayoritas adalah usaha-usaha home industry seperti itu. Kemudian juga industri-industri yang memang berbasis pada kekuatan masyarakat. Jadi bukan dari investasi besar sesungguhnya. Bahkan serapan tenaga kerjanya, mikro dan kecil ini menyerap 72% tenaga kerja di Jawa Barat. Bayangkan. Nah, jadi menurut saya ini sangat relevan sekali. Tadi pertanyaan temanya soal investasi dan politik ekonomi. Seperti apa sih harusnya yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat? Kaitan dengan itu. Ya, oke. Situasi itu merata atau memang masih terfokus hanya di beberapa titik saja, misalnya di sekitar Pantura atau di Bandung Raya atau bagaimana, Kang? Ya, kalau kita lihat pengumpulan ekonominya ya, sebenarnya kalau kita lihat kue ekonomi Jawa Barat, tentu saya masih berkumpul di wilayah Bandung Raya dan Bodebek ya. Karena Bodebek di sini juga sekarang menjadi pusat industri manufaktur. Tadi 42% di manufaktur, dan itu sebagian besar ada di Karawang dan di Bekasi, di mana ada kawasan-kawasan industri besar yang sudah sejak lama ada di sana, bahkan sudah puluhan tahun. Dan Jawa Barat memang sebagian besar industri manufaktur Indonesia pun ada di Jawa Barat. Menyumbang lebih dari 20% industri manufaktur Indonesia itu dari Jawa Barat. Nah, tetapi juga Bandung ini jadi kekuatan ekonomi yang cukup besar dari sektor perdagangan dan pariwisata tadi disebutkan oleh Kang Hari, bahwa selain industri kreatif tentu saja. Nah, ini industri kreatif ini sangat penting sekali buat Jawa Barat untuk sekarang maupun ke depan. Karena nilainya itu mencapai 11% dari PDB Jawa Barat. Cuman sayangnya kalau kita lihat data rilis BPS setiap tahun itu belum termasuk di sana, belum dicantumkan industri kreatif. Dia masih menyatu dengan sektor-sektor yang lain begitu. Ya, oke. Nah, situasi tadi memang terjadi karena apa ya, kreativitas dan daya juang dari masyarakat Jawa Barat, atau memang ada campur tangan yang signifikan dari pemerintah daerah Jawa Barat misalnya? Kalau pemerintah daerah Jawa Barat saya kira tidak terlalu banyak campur tangan. Justru campur tangan pemerintah pusat untuk membangun kawasan industri ya. Jadi zaman Pak Harto dulu sudah dibangun kawasan industri Jawa Barat, sehingga kemudian terbentuk sekarang komunitas atau kawasan industri yang sangat banyak di Jawa Barat. Pertama tadi Karawang, Bekasi. Tetapi di lain industri kreatif itu muncul dari masyarakat. Masyarakat Jawa Barat itu modal utama sesungguhnya kreativitas ya, dibandingkan provinsi yang lain. Boleh dibilang kita punya daya saing di sana. Produk-produk misalnya kuliner, fashion, craft itu terkenal. Mungkin menyebar ke seluruh Indonesia, dan ya, banyak yang sampai hari ini walaupun pandemi itu tetap punya daya jual. Misalnya yang sederhana, saya cek itu lewat Google Trend itu masih ada peminatnya. Di Kalimantan, kemudian di Sumatera begitu ya. Dan itulah kekuatan Jawa Barat. Jadi kalau kita bicara kekuatan ekonomi, UMKM tadi yang sampai 98,5% itu adanya di industri kreatif dan perdagangan di Jawa Barat. Oke, baik. Berapa besar sumbangsi dari masyarakat lokal Jawa Barat terkait dengan perkembangan sektor industri tadi? Karena kan mau tidak mau juga bisa jadi ada warga pendatang yang juga ikut masuk di sektor-sektor itu ya, khususnya sebagai tenaga kerja. Ya, saya kira kami sangat welcome. Jawa Barat itu terbuka sekali dengan pendatang, dan sekarang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan industri manufaktur itu tentu saja tenaga kerjanya ini menarik sekali. Tenaga kerjanya justru datang mayoritas dari luar Jawa Barat begitu. Pertama dari Jawa Tengah, dari Banten begitu, yang memang punya etos kerja dan cocok sekali untuk kerja di industri, terutama di pabrik. Orang Jawa Barat sendiri tadi karakternya lebih suka independen, punya usaha sendiri, kalau enggak dagang. Makanya tadi untuk pedagang atau usaha dagang ini sampai 2 juta lebih unit usaha dari Jawa Barat. Dari total 4,6 juta unit usaha berdasarkan sensus BPS. Oke, tadi yang 70% sektor UMKM itu berapa besar menggenjot perekonomian di Jawa Barat? Ya, nah ini dari serapan 70% tenaga kerja UMKM, kontribusinya memang justru 50-50 dengan industri besar yang dimana tadi hanya 1,5%. Jadi kalau kita breakdown lagi jenis-jenis usahanya memang sangat-sangat mikro, bahkan banyak yang ultra mikro. Tapi itulah karakteristik saya Jawa Barat, dan saya melihat investasi yang terus digaungkan oleh pemerintah pusat begitu di Jawa Barat maupun ke tempat-tempat lain itu sesungguhnya bagi rakyat Jawa Barat lebih ke arah karena secara tenaga kerja juga tidak banyak yang diserap oleh manufaktur. Bahkan sekarang saya bicara dengan pelaku industri di kawasan industri, mereka lebih mementingkan industrial 4.0, di
mana di sana tenaga kerja sudah semakin dikurangi begitu dengan menggunakan robot, menggunakan artificial intelligence dan lain sebagainya. Nah, justru menurut saya kalau kita bicara investasi sekarang yang kalau tiap tahun kan diumumkan ya oleh BKPM biasanya Jawa Barat juaranya begitu kan, atau ya sedikit bedalah dengan DKI atau Jawa Timur. Bahkan untuk investasi luar negeri, foreign direct investment, Jawa Barat selalu paling tinggi. Nah, saya lihat itu ternyata tidak berkontribusi besar secara langsung ya, karena kita bicara pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonominya. Di tahun 2020 misalnya, itu laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat itu minus 2,4% gitu ya. Tetapi untuk sektor manufaktur justru minusnya 4,2% juga. Jadi apa? Jadi ternyata kontribusi sektor manufaktur yang 42% ini terhadap laju pertumbuhan sangat-sangat kecil, bahkan negatif. Nah, dalam kerangka sekarang ini pandemi, Pak Gubernur mengatakan ada relokasi pabrik keluar gitu ya, ke Jawa Tengah terutama karena dibangun kawasan-kawasan industri baru. Tapi mereka kemudian kembali lagi ke Jawa Barat, ya kan? Nah, tapi kenyataan angkanya tidak demikian. Pada triwulan pertama di tahun 2021 ini justru yang namanya sektor industri manufaktur semakin turun begitu. Laju pertumbuhannya minus 4,6%. Di saat yang sama laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sudah mendekati 0, minus 0,83%. 0,83%. Jadi di saat yang lain sudah semakin positif, industri manufaktur masih semakin terjerembab di Jawa Barat. Nah, ini mungkin kalau jangka pendek menunjukkan angka-angka demikian itu tidak begitu kentara dengan perpindahan pabrik-pabrik tadi. Pabrik-pabrik tadi itu kalau menurut data dari Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo itu ada 140 yang relokasi ke Jawa Tengah dari Jawa Barat dan Banten begitu. Jadi kalau ada kembali 6 begitu ya, atau 5 atau 6 ke Jawa Barat, ya dampak jangka panjangnya justru saya khawatir ya suatu saat Jawa Barat tidak lagi menjadi provinsi dengan kekuatan industri manufaktur besar di Indonesia, karena Jawa Tengah juga sudah bangkit, Jawa Timur sudah sejak lama menjadi pesaing Jawa Barat. Jadi saya berharap justru investasi itu tidak hanya didorong ke arah industri manufaktur, karena tadi karakteristiknya justru kita perkembangan industri kreatif. Bagaimana caranya pemerintah itu mendorong agar investasi lebih ke sektor-sektor yang sesuai dengan karakter rakyat Jawa Barat. Bahkan kalau Kang Mardi bilang pariwisata. Pariwisata memang kekuatan Jawa Barat, tapi hanya domestik sampai saat ini. Kalau kita bicara nilai ekonominya sekitar 3% saja dari PDRB. Atau mungkin lebih di segmennya lebih diperluas, misalnya sport tourism begitu kan, bisa juga di Ya, betul. Saya sepakat. Sport tourism itu kekuatan Jawa Barat karena kami banyak sekali event luar biasa sport tourism. Untuk maraton saya ada sekitar 60 event per tahun di Jawa Barat itu. Banyak pantai yang indah juga ya, banyak pantai, banyak bukit yang keren-keren juga di Jawa Barat. Oke, baik. Nah, kalau bicara investasi secara umum, tidak hanya di sektor manufaktur ya, Kang Yun ya. Apa yang menjadi daya tarik utama dari Jawa Barat? Apakah karena lahan atau lokasi misalnya dekat dengan ibu kota, kemudian apakah karena tadi tenaga kerjanya, atau ada faktor lain? Misalnya kan Jawa Barat memang diuntungkan dengan lokasi yang dekat dengan ibu kota, dengan berbagai misalnya bandara, pelabuhan, apalagi ada pelabuhan Patimban baru ya. Nah, apa yang jadi daya tarik utama dari Jawa Barat, kami? Ya, kita bicara daya tarik Jawa Barat itu berarti bicara 10-20 tahun ke belakang. Dan kalau kita bicara itu, maka betul tadi jawabannya adalah karena infrastruktur nomor satu di Jawa Barat paling siap dibandingkan di wilayah lain pada waktu itu. Pada waktu itu jalan tol hanya ada di Jawa Barat yang paling siap. Trans Jawa belum ada ya. Ya, pelabuhan itu hanya ada di Tanjung Priok masalahnya untuk ekspor gitu ya. Dan itu sangat dekat dari Jawa Barat. Tentu saja kedekatan dengan Jakarta itu menjadi perhitungan sendiri. Saya yakin begitu ketika para kementerian investasi atau kementerian industri pada waktu mendesain pada tahun 80 tahun 90-an. Sehingga kemudian diciptakanlah kawasan industri di Bekasi yang sangat dekat dengan Jakarta, sangat dekat dengan Priok, dekat juga dengan bandara begitu kan, dan juga ada jalur tol di sana, jalur kereta apalagi. Demikian juga Karawang. Karawang itu kebanyakan saya lihat investasinya dari Jepang ya untuk kawasan industri. Di KIIC misalnya itu betul-betul pabrik strategis dari Jepang semua. Dan itu seharusnya pada zaman PSB itu dibangun pelabuhan laut di sana. Cuman kemudian digeser sekarang oleh Pak Jokowi menjadi ke Patimban. Jaraknya dari Karawang itu, kawasan industri Karawang sekitar 70 km ke Patimban ini sekarang. Dan progresnya memang sudah hampir 80% siap begitu.
Nah, saya melihat itulah yang kemudian dulu menjadi kekuatan Jawa Barat sehingga banyak kawasan industri di sini, banyak dibangun industri manufaktur. Tapi sekarang kalau kita lihat misalnya di Jawa Tengah itu ada kawasan industri Kendal yang juga akan dibangun punya pelabuhan sendiri. Ada kawasan industri Batang yang menjadi unggulan Pak Jokowi itu menjadi koridor Pantura, gitu ya, super koridor Pantura namanya istilahnya. Bahkan yang lain ada di Rembang juga sudah mulai dibangun. Kemudian bahkan yang tadi dibilang Pak Gubernur Ganjar relokasi itu sudah sampai ke Wonogiri, ke Boyolali, begitu ya, sudah menyebar di Jawa Tengah, terutama untuk industri padat karya seperti tekstil. Nah, inilah yang paling banyak relokasi dari Jawa. Kenapa? Karena daya saing Jawa Barat dibanding Jawa Tengah untuk upah buruh sekarang jauh sekali. Di Kendal saja yang kawasan industri itu hanya sekitar 2,2 juta. Bayangkan dengan di Bekasi dan Karawang itu sudah hampir 5 juta per bulan untuk satu orang. Jadi dari segi itulah kemudian kita bicara sekarang sebenarnya Jawa Barat sudah kehilangan daya saingnya. Belum dibandingkan dengan infrastruktur tadi yang sekarang sudah semakin merata di zaman Pak Jokowi ini. Jadi saya melihat ke depan sesungguhnya ya bukan sebuah keunggulan lagi yang dimiliki Jawa Barat masa lalu ini. Ketika tadi upahnya sudah semakin tinggi, kemudian kondisi misalnya di luar teknis juga kan kadang-kadang ada gangguan-gangguan non teknis. Di Jawa Barat ini terkenal di beberapa daerah justru masyarakatnya karena tidak cocok dengan pabrik, jadi ikut merecokin misalnya gitu. Ketika 17-an ada proposal begitu ya, dan sebagainya. Nah ini masih problem sampai sekarang. Walaupun kalau kata BKPN, nomor satu problem utama investasi di Indonesia itu saya kira Jawa Barat juga ada pembebasan lahan dan perizinan. Nah perizinan kita sudah punya OSS ya, sudah terbuka, walaupun karena RDTR-nya belum siap di tingkat kabupaten kota, maka tetap itu ada yang namanya izin lokasi. Tidak otomatis juga ternyata sertifikat lahan. Oke, jadi kalau kita bicara keunggulan infrastruktur itu sudah jadi romansa ya? Ya betul, menurut saya sudah tidak keunggulan lagi. Jadi kalau kita bicara visi ke depan seperti yang Kang Yun tadi, memang kita Jawa Barat mengandalkan kreativitas ya. Artinya ada added value dari yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Barat ya. Betul. Saya mencoba memetakan ya sentra-sentra industri kreatif di Jawa Barat itu sangat-sangat banyak. Misalnya yang industri kreatif digital misalnya. Di Bandung tuh ternyata ada komunitas-komunitas ini. Bahkan di Cina itu ada komunitas industri animasi yang sudah kelasnya internasional. Dia juga ikut kontribusi terhadap film-film di Malaysia, film-film Hollywood begitu ya. Dan itu luar biasa sekarang. Belum di sektor musik juga ya, Kang Yun. Musik sudah pasti ya. Banyak anak muda kreatif di sini. Silakan datang ke Bandung lihat sendiri begitu ya. Komunitasnya. Cuman memang pada saat pandemi kita agak cooling down lah hal seperti itu. Otomotif juga anak Bandung keren-keren. Udah bikin motornya. Sepeda misalnya ya. Sepeda. Orang kalau tidak kebeli tronton silakan benar. Bandung. Benar. Itu antriannya indennya sampai berbulan-bulan untuk klik bridge gitu. Iya. Tidak bridge gitu. Baik. Nah menurut Kang Yun bagaimana pemerintah daerah di Jawa Barat ya, entah itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, memiliki visi ke depan untuk mengantisipasi tantangan? Artinya memang kalau mengandalkan romansa masa lalu berat dengan daerah lain. Bagaimana Kang Yun melihat kalangan eksekutif di Jawa Barat? Ya, saya melihat begini, ini harus kita pisahkan ya antara visi dengan apa kemudian terjadi di lapangan. Apalagi pada saat kondisi pandemi itu, kadang-kadang pemerintah itu hanya mengandalkan anggaran APBD. Padahal yang namanya pembangunan itu harusnya di-driving mulai dari regulasi, kebijakan gitu ya, program, baru anggaran. Jadi sebenarnya main dulu di kebijakan, baru kita bicara anggaran yang ada. Bahkan anggaran juga tidak harus selalu dari APBD. Nah, tetapi sayangnya tidak begitu. Rata-rata saya lihat kepala daerah itu hanya melihat berapa APBD dia punya, baru kemudian membuat program dari sana. Contoh per hari ini misalnya di APBD Jawa Barat, kita sekarang mengalami penurunan PAD, pendapatan asing daerah yang luar biasa, hampir 3 triliun. Dan itu menyebabkan belanja-belanja di hold oleh gubernur. Tidak boleh dibelanjakan dulu, nanti akan dipotong setiap program itu, bahkan ada yang sampai 75%. Nah itu kan sebenarnya tindakan yang menurut saya sangat tidak kreatif justru ya begitu. Karena harusnya kita bicara kebijakan. Misalnya begini, di mana sih sesungguhnya anggaran yang ada, di mana seharusnya program yang ada. Anggaran untuk desa itu setiap tahun selalu ada dari pemerintah pusat. Satu desa itu 1,2 miliar rata-rata per tahun. Jadi sekitar ada 5.000
desa di Jawa Barat bisa sekitar 5 triliun lebih anggaran yang diputar di desa. Tetapi desa ini jarang sekali menggunakan anggaran itu sesuatu yang sifatnya visioner. Nah, seharusnya pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu bagaimana mendorong desa agar menggunakan anggaran yang ada setiap tahun itu untuk melakukan pembangunan yang sifatnya jangka panjang, sifatnya inovasi, sifatnya membangun perekonomian, perekonomian desa minimal. Contohnya apa? Contohnya BUMDes yang bergerak di bidang industri kecil misalnya, atau BUMDes yang bergerak di bidang perdagangan ekspor misalnya, atau BUMDes yang bisa menjadi off-taker bagi para petani. Karena apa? Karena ketika mengandalkan APBD tadi tidak ada anggarannya sekarang, lebih banyak habis oleh anggaran rutin, belanja pegawai, gitu ya, rasional kantor dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa buat kebijakan yang menggerakkan anggaran tadi di desa, itu tetap berputar ekonomi, bahkan terberdayakan masyarakat desa. Kalau Kang Margi jalan-jalan ke desa di Jawa Barat, itu sekarang kabar baiknya adalah jalan desanya bagus-bagus dan banyak begitu. Tapi itu sebenarnya kabar yang kurang baik. Kenapa? Artinya apa? Artinya anggaran desa setiap tahun hanya digunakan untuk membuat jalan desa begitu. Saya sempat di Sukabumi, sempat jalan ke sana, tersesat di tengah perkebunan sawit. Itu jalannya bagus sekali, bayangkan. Waduh, saya Sukabumi udah buat luar biasa, di tengah jalan perkebunan sawit saja ada jalan desa yang bagus begitu. Itu karena tadi kurangnya inovasi dari desa untuk menggunakan dana desa. Akhirnya mereka pahami ya kembali ke bikin jalan. Pernah pada tahun 2019 waktu kampanye presiden sempat ada anekdot bahwa kita membangun jalan desa sampai ke bulan, ya kan? Pernah ingat nggak itu? Karena jarak bumi bulan itu 150.000 kilometer. Desa di Indonesia itu ada sekitar 74.000. Kalau satu desa bangun jalan 2 kilometer saja tiap 5 tahun itu sampai 150.000 kilometer gitu. Itu anekdot itu menunjukkan dari situ. Karena dari ketidakinovasian tadi loh gitu. Konfirmasi ini kalau desanya langsung. Mereka rata-rata 2,5 kilo sampai 3 kilo per tahun atau per periode itu mereka bangun jalan desa. Coba bayangkan kalau itu bisa dibangun desa wisata misalnya. Ada konsep desa wisata yang bisa ditiru oleh semua desa dan mereka memutar uang itu yang tadinya punya dana desa hanya 1,2 miliar, itu pendapatannya desa Ponggok itu sampai 15 miliar per tahun. Bayangkan. Jadi mereka sebenarnya sudah tidak butuh bantuan pemerintah. Nah, saya berharap sebenarnya pemerintah daerah itu bisa seperti itu. Bagaimana menggerakkan dana-dana yang tidak berasal dari APBD, tapi bisa memutar perekonomian dulu. Karena sekarang rejimnya itu menurut saya kurang tepat ketika berpikir mengentaskan kemiskinan. Kenapa? Karena mengentaskan kemiskinan itu, ini terkait pemulihan ekonomi ya, mengentaskan kemiskinan itu berarti bicara berapa yang miskin. Kadang-kadang miskin, kadang-kadang enggak, kadang-kadang miskin lagi enggak juga gitu kan. Akhirnya hanya bicara main data. Coba kalau bicara belum lagi yang pura-pura miskin. Biar dapat bantuan. Coba bicaranya berapa yang kelas menengah. Nah, kalau ini kita bicara berapa yang kelas menengah, maka kita bicara sesungguhnya itulah yang harus dikejar terkait kesejahteraan gitu. Nah, bagaimana cara menciptakan semakin banyak kelas menengah? Saya perkirakan sekarang hanya sekitar 12% lah kelas menengah di Jawa Barat. Jadi tidak terlalu besar sesungguhnya, sisanya menengah bawah dan kelas bawah. Gitu. Nah, bagaimana cara menggenjot kelas menengah ini supaya lebih? Ya, fokus di sektor ekonomi tentu saja. Bagaimana yang namanya usaha mikro naik menjadi usaha kecil, yang kecil menjadi menengah. Gitu. Nah, itu yang saya tidak melihat itu berlaku di pemerintah daerah di Jawa Barat. Jadi sangat disayangkan anggaran APBD yang ketika kondisi normal itu cukup banyak, lebih banyak itu tadi meningkatkan jalan. Gitu. Jadi akhirnya ditiru oleh desa juga begitu, bangun jalan lagi, padahal harusnya fokus dulu di ekonomi, lalu kita bicara yang lain. Nah, ini yang strategi ini yang harusnya pada saat pemulihan ekonomi juga dilakukan, bukan mengurangi anggaran ekonomi seharusnya, tapi genjot sekarang, terutama sektor pertanian. Kenapa? Karena masih positif. Oke, punten Kang, tapi kan infrastruktur salah satu kunci juga untuk pengembangan ekonomi. Betul, infrastruktur adalah pengembangan ekonomi. Jangka pendeknya dia belanja infrastruktur. Cuman tidak menyangkut banyak masyarakat. Kenapa? Karena pelaku infrastruktur hanya beberapa kontraktor saja. Bandingkan dengan usaha kecil misalnya yang tadi sampai 4,6 juta. Itu pertama. Yang kedua, fokus ke dalam pembangunan jalan tol misalnya, itu penggunanya pasti orang yang punya mobil. Bukan masyarakat kecil di Jawa Barat. Yang punya mobil tadi hanya 12% saja di Jawa Barat. Jadi manfaatnya dirasakan hanya 12% dalam jangka pendek. Betul, dalam jangka panjang itu akan menggerakkan ekonomi lebih cepat lagi. Gitu. Oke, misalnya begini, ini kan di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung harapannya adalah nanti akan tumbuh nih, akan tumbuh kan di jalur yang
dibangun itu? Ada investasi, ada pertumbuhan ekonomi, ada hal-hal positif lainnya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa banyak warga Jawa Barat yang bisa terlibat di situ, Kang Yun? Ya, ini menarik sekali. Saya pernah bahas ini beberapa minggu yang lalu dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Saya katakan begini, Jawa Barat tidak pernah punya destinasi berskala internasional atau destinasi yang skala nasional itu menarik. Tapi kita punya hadiah langsung dari pemerintah pusat berupa jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini nanti menurut saya akan menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Jadi orang akan berbondong-bondong dari seluruh Indonesia, terutama kelas menengahnya, mendarat di Halim, kemudian naik kereta cepat untuk ke Bandung. Pertama untuk menikmati kereta cepatnya, karena kereta cepat ini di ASEAN hanya ada satu-satunya di Indonesia, begitu kan? Jadi menurut saya ini harus dimanfaatkan. Bagaimana caranya tadi? Itu bisa mendongkrak perekonomian. Jadi harus kita siapkan, misalnya ketika mereka turun, karena stasiunnya sekarang ada dua, yang satu di Padalarang, yang kedua nanti di Tegaluar, daerah Kabupaten Bandung sana. Nah, ini harus ada siap pemerintah itu memfasilitasi masyarakat ketika turis-turis ini, begitu ya. Ini kan kalau sekarang definisi turisme itu orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mau bisnis, mau apapun gitu. Nah, ketika mereka turun dari kereta, apa yang bisa kita tawarkan ke mereka dari masyarakat yang kalau kita lihat strateginya Malaysia itu, bagi mereka pariwisata itu bangun pusat belanja, bangun pusat belanja, bangun pusat belanja, begitu. Nah, kenapa nggak kita seperti itu khususnya untuk UMKM? Jadi kita bikin antar modanya stasiun-stasiun tadi di Padalarang dan di Tegaluar langsung mendorong turis ini masuk ke tempat-tempat wisata belanja atau ke tempat-tempat wisata begitu. Nah, ini yang harus dipikirkan dari sekarang, jangan sampai nunggu itu jadi dulu begitu. Kalau jadi dulu ya justru saya kira investor yang akan duluan sudah paham gitu. Bahkan ya di Ciwidey ini sudah akan dibangun nanti kabarnya pusat wisata buatan puluhan hektar begitu, yang mungkin akan jadi daya tarik tersendiri. Nanti begitu mendarat di Bandung ya orang langsung ke sana. Nah, kalau itu yang terjadi ya saya kira oke-oke saja buat perekonomian. Tapi bagaimana mendistribusikan ini ke UMKM tadi, supaya ikut merasakan apa manfaat dari kereta cepat ini. Dan ini kan jadi ikon Jawa Barat. Tetapi ironinya, ini ada ironinya. BIJB Kertajati itu kan juga sebenarnya diharapkan menjadi penggerak perekonomian. Nah, tapi kalau ada Halim dengan kereta cepat yang 35 menit sampai Bandung, dan ada nanti tol Sumdawu yang juga akan selesai tahun 2022 insya Allah begitu, yang menghubungkan ke BIJB, coba bayangkan masih semua orang memilih mendarat di Halim, karena untuk ke Bandung itu lebih cepat 30 menit saja dibandingkan mendarat di BIJB ke Bandung 50 menit begitu. Nah, ini tadinya kan harapannya orang akan pergi ke BIJB untuk menggunakan pesawat begitu. Tapi kalau ada kereta cepat, ya Halim lebih cepat masalahnya dibandingkan BIJB. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, oke, baik. Terima kasih. Nah, Kang Yun, kita kalau bicara pemulihan ekonomi ya tadi 70% itu di sektor UMKM. Nah, di tengah pandemi, bagaimana daya tahan mereka? Karena kalau kita bercermin dari krisis 98, meskipun faktor penyebabnya beda, rata-rata UMKM itu bisa lebih survive. Nah, situasi hari ini bagaimana di Jawa Barat? Ya, ini yang sangat menyedihkan sesungguhnya, karena kalau boleh dibilang sangat berbeda ya dengan tahun 98 itu. Di sana kan yang waktu 98 dimulai dari krisis falas, kemudian merembetnya, baru kemudian jadi krisis. Sekarang itu justru semua sektor tidak mengenal tingkatan lagi. Bahkan yang mikro pun sangat-sangat terganggu. Apalagi kalau kita bicara market penetrationnya itu kebanyakan lewat langsung tetap muka begitu kan. Yang masuk ke dalam digital itu baru sekitar 20% saja menurut data Bank Indonesia di Jawa Barat ini UMKM-nya. Jadi bisa dibayangkan sangat-sangat berat kondisinya. Walaupun kemudian akhirnya pemerintah jor-joran meluncurkan bansos begitu ya, termasuk di Jawa Barat. Nah, saya melihat kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Strateginya satu, bagaimana mereka bisa ke online. Itu yang paling minimal ya. Dalam pandangan saya sebagai bagian dari pemerintahan Jawa Barat, yaitu yang kedua adalah harus segera menjadi off-taker dari para pelaku UMKM ini dan menjual itu kemanapun, apakah ke wilayah lain di Indonesia atau diekspor. Kalau enggak dibiarkan, ya akan terjadi krisis ekonomi yang lebih dalam. Sekarang saya kira sebenarnya belum bangkit ekonomi
ini secara utuh tadi, walaupun tadi angka laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tinggal minus 0,83 ya. Itu kan semangat kembali yang luar biasa menurut saya. Tetapi masih banyak pengangguran, masih di angka 8,2% pada triwulan pertama 2021 ini, dan itu artinya masih parah sekali, masih yang paling terburuk di Indonesia salah satunya biasanya Jawa Barat ini soal pengangguran. Nah, itu yang harus segera diantisipasi. Tadi kuncinya bagaimana segera agar UMKM ini berputar lagi, karena serapan tenaga kerja paling banyak di UMKM. Oke, tapi grafiknya di tahun kedua bagaimana? Di tahun kedua pandemi bagaimana grafiknya sektor UMKM ini kondisi? Ya kalau UMKM tadi, karena dia menyumbang 50% dari PDRT, ketika laju pertumbuhan memang sudah membaik, artinya memang itu kontribusi dari UMKM juga. Karena tadi ternyata industri manufaktur yang lebih banyak investornya gitu ya, itu masih negatif sekali. Yang sekarang menjadi penggerak utama itu sektor pertanian, dan itu tidak lepas dari UMKM, sebagian besar peternak ayam misalnya yang ada di desa-desa gitu kan, budidaya ikan gitu kan, kemudian juga petani buah, petani sawah, itu kan kecil-kecil semua gitu. Dan itu yang sekarang masih bertahan, masih positif. Sampai hari ini masih positif, pertanian tidak pernah negatif selama pandemi di Jawa Barat. Dan yang kedua adalah tentu saja digital ya, telekomunikasi dan informasi. Ini luar biasa pertumbuhannya, bahkan hampir menyentuh 40% di tahun 2020. Angka pertumbuhannya luar biasa, mungkin didorong juga oleh pembelajaran jarak jauh dan work from home ya di sana. Tetapi saya kira itu peluang usaha yang luar biasa, bisa masuk ke sana misalnya minimal untuk UMKM jualan kuota, jualan pulsa begitu kan, itu menurut saya tetap menjadi kekuatan ekonomi di Jawa Barat saat ini. Dan ketiga yang masih juga positif saya lihat terkait dengan UMKM adalah sektor-sektor retail, jualan makanan begitu ya. Itu kan sekarang mereka kuliner ini, baik yang bahan makanan maupun yang sudah jadi, itu masih tumbuh positif di Jawa Barat ini. Frozen food misalnya ya. Frozen food lagi booming sekarang. Karena kenapa frozen food booming itu? Karena hotel dan restoran berhenti memasarkan atau jatuh ya, sehingga akhirnya produsennya langsung jual ke konsumen dalam bentuk frozen food. Yang selama ini jual frozen food banyak ke hotel dan restoran begitu. Nah ini semangat bangkitnya masih luar biasa saya kira. Dengan minus 0,83 saya yakin optimis di tahun 2021 sudah positif lagi pertumbuhannya, dan itu kontribusi dari UMKM. Oke, baik. Kita bicara investasi. Kalau dari sisi perizinan bagaimana di Jawa Barat? Ya, ini perizinan agak menarik memang. Maksudnya menarik karena sudah ada undang-undang Cipta Karya, Cipta Kerja maksudnya, yang membuat semua sistem investasi untuk usaha itu menjadi lebih sederhana melalui OSS ya. Jadi semua terpusat sesungguhnya. Tapi kemarin ada teman saya itu mencoba membuat izin restoran misalnya, itu daftar utamanya pendaftarannya lewat OSS, sistem online. Tapi ketika melakukan verifikasi tetap harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, dan itu tetap manual begitu. Kenapa? Karena untuk OSS full online dibutuhkan yang namanya rencana detil tata ruang. RDTR ini adalah produk legal yang diproduksi oleh pemerintah kabupaten kota, dan sangat jarang pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat yang sudah punya RDTR. Kalau RDTR sudah ada, maka peruntukan wilayah itu sudah pasti. Di sini untuk dibangun pusat usaha, di sini untuk pabrik, di sini untuk sawah begitu. Jadi ketika dia daftar online, dia sudah bilang titiknya di sini. Oh, berarti sudah oke, karena itu banyak usaha, kan? Nah itu belum ada. Di Jawa Barat ini kabupaten kota yang membuat RDTR itu, sehingga akhirnya tetap manual. Jadi tidak betul-betul mudah seperti dibayangkan tadi. Tetap ada pengecekan dulu ke lapangan begitu kan, dan itu sama karakternya sebelum sistem online ini ada. Ya kadang-kadang butuh biaya tambahan juga begitu. Dan itu bisa jadi celah juga ya Kang Yun.